wa ta'ala, sehingga kita sampai hari ini, detik ini bisa menjalankan aktivitas yang sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan yang kita susun, meskipun kondisi di mana-mana pandemi COVID masih belum reda. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan baik diri kita, keluarga kita, kolega kita, saudara kita, dan semuanya. Dan kita bersama-sama berharap COVID segera sirna dari muka bumi ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau sampai nanti di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Pak Andista Chandra Yusro, ya, sebagai narasumber kali ini untuk klinis jurnal multilateral. Ini klinis jurnal yang kedua, Pak, karena yang pertama kemarin bersama dengan Bu Siti Mutrofin sekitar tahun yang lalu, 2020. Itu terima kasih sekali kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu editor, Bapak Ibu reviewer diwakili, dan juga kepada tim kami pengelola jurnal, ada Mas Reza, ada Mas Guna Sasmita. Jadi Pak Andis dan Bapak Ibu yang lain, di sini saya merangkap sebetulnya pembagian acaranya sudah, karena ada salah satu tim kami mendadak mengantarkan ibu orang tua sakit, dirawat di rumah sakit, akhirnya yang penting jalan dulu nih, Pak. Iya, Pak. Mari kita bersama-sama buka acara ini dengan membuka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Amin. Untuk berikutnya yang kedua acaranya, kami selaku penyelenggara dan saya sendiri sebagai editor in chief jurnal multilateral tidak bisa memberikan imbalan yang setimpal kepada Pak Andis khususnya. Kami memberikan berupa sertifikat secara simbolis. Kami persilakan Mas Reza untuk bisa menayangkan sertifikat untuk beliau yang nanti kita kirimkan melalui chat WA beliau. Ini mohon diterima Pak Andista sebagai sertifikat kami dalam rangka klinis jurnal multilateral menuju akreditasi Sinta 2, mudah-mudahan. Amin. Terus surat permohonannya nanti akan kami kirimkan juga sebagai narasumbernya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat terutama di dalam laporan BKD ataupun kenaikan pangkat kalau memang nanti diperlukan. Terima kasih Mas Reza, ini nanti akan kita kirimkan. Itu untuk Bapak Ibu editor dan reviewer tidak boleh iri ya. Nanti akan kami berikan surat tersendiri untuk Bapak Ibu editor dan reviewer. Itu berikutnya acara ketiga. Ini nanti Pak Andista mempresentasikan hasil klinisnya terhadap jurnal kami. Terus nanti acara keempat kita nanti ada bincang-bincang diskusi bersama semuanya yang bergabung dalam Zoom ini, terutama bagaimana pengelolaan jurnal yang lebih baik, terkhusus kepada jurnal multilateral nanti seperti apa, dan juga Bapak Ibu editor ataupun reviewer ketika menanyakan tentang jurnalnya juga boleh. Nah, gitu ya, atau kasus-kasus yang sekarang dialami dan belum sampai saat ini belum ketemu jeluntrung solusinya gitu Pak Andista. Karena
kami sering diskusi sesama nggak paham itu akhirnya ya seperti itulah Pak, muter-muter gitu. Jadi begitu Pak ceritanya. Acara setelah diskusi nanti acara kelima sebelum closing statement dari Bapak, mungkin pesan dan apa istilahnya rekomendasi buat jurnal multilateral dan juga pada kami pengelola jurnal agar menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir nanti acara ke-6 kita penutup. Waktunya berapa menit, berapa jam, saya menyesuaikan Pak Andista aja. Begitu Pak? Nah, okay. Terima kasih Bapak Ibu. Pembuka dari saya sekaligus sebagai pembawa acara, kami untuk berikutnya kami sampaikan atau kami serahkan seutuhnya kepada Pak Andista Chandra Yusro. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masyud. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berdiskusi Bapak Ibu terkait dengan persiapan akreditasi dari jurnal multilateral, jurnal pendidikan jasmani dan olahraga. Mohon izin karena saya pakai masker karena sedang di kantor, jadi kita masih di protokol kesehatan di Madiun, jadi mohon maaf tidak bisa tatap muka langsung. Bapak Ibu, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Masud kepada kami, sebetulnya sudah lumayan lama, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi kita akan coba pada kesempatan hari ini, kita akan sharing. Jadi kemarin kita sudah coba untuk memprofilkan kira-kira bagaimana standing jurnal ini ketika nanti reakreditasi. Nah, sebagai pengantar bahwa di tahun 2020, Kementerian Ristek BRIN itu berhasil melakukan evaluasi untuk akreditasi itu hanya 3 kali. Jadi ada periode 1, periode 2, dan periode 3. Nah, sampai dengan hari ini kita juga belum tahu, karena ini sudah lewat 1 semester di tahun 2021, belum ada lagi surat di periode 1 untuk pengeluaran pengumuman akreditasi jurnal. Maka saya sarankan Bapak Ibu yang jurnalnya habis di 2021 segera saja mengusulkan. Siapa tahu nanti akan masuk skala prioritas begitu akreditasi dibuka dan akan langsung dinilai. Jadi jangan nunggu mepet-mepet, nanti takutnya 2021-nya lewat, jurnalnya belum dikoreksi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu. Jadi saya Andista dari Universitas PGRI Madiun. Sehari-hari home base kami ada di pendidikan fisika. Kemudian ada beberapa aktivitas kami di luar, yakni menjadi editor di jurnal Sinta 2, kemudian reviewer di jurnal Sinta 2, dan mulai tahun 2020 kemarin dipercaya oleh pengurus besar PGRI untuk menjadi pengelola asosiasi penerbit publikasi ilmiah untuk perguruan tinggi PGRI se-Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, jadi standing jurnal ini ada di Sinta 4 nih, Mas Yunus. Oke. Sinta 4, jadi kalau kita akan targetkan ke Sinta 2, jadi minimal skor penilaian dari teman-teman asesor itu harusnya ada di skor minimal 70. Jadi skor berapapun itu tidak akan berpengaruh, mau 78, 75, atau 70, sama-sama Sinta 2. Maka kita berdoa saja kita masuk grade minimal di angka 70 supaya jurnal kita nanti bisa naik ke Sinta 2. Nah,
Eh, secara standing jurnal kita adalah seperti ini, Sinta 4, terindeks DOAJ, kemudian memenuhi syarat untuk reakreditasi. Yang terakhir adalah manajemennya sudah full daring. Cuma nanti ada beberapa catatan yang sudah kami coba lihat kemarin dan nanti akan kami sampaikan catatannya terkait dengan manajemen penerbitan yang dilakukan di jurnal multilateral. Nah, kita masuk ke inti, yakni ada di mana evaluasi diri coba kami lakukan. Jadi kami menggunakan kacamata orang lain, jadi bukan kacamata pengolah jurnal, bukan juga kacamata penilai, tapi kami menggunakan kacamata orang ketiga. Ada di beberapa titik kami strike, ada di beberapa titik kami melakukan kelonggaran penilaian. Tujuannya untuk apa? Kita akan tahu range nilai kita ada di angka berapa. Jadi kalau kita melihat metrik, melihat borang akreditasi, itu terkait dengan penamaan jurnal ilmiah, kita tidak bisa berdebat bahwa multilateral skornya hanya 1. Jadi itu juga tidak akan jadi masalah. Karena kalau mau dapat skor 3, itu kita harus buat nama jurnal kita yang super spesifik. Nah, karena namanya sudah ada, jurnal multilateral, jurnal pendidikan jasmani dan olahraga, maka itu nggak apa-apa kita pakai, karena itu hanya akan berpengaruh pada satu skor, yakni skor penamaan jurnal ilmiah. Nah, terkait poin kedua, nah ini yang kita masih bisa diskusikan. Jadi di jurnal multilateral, penerbitnya terhitungnya masih perguruan tinggi, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Kalau sempat saya lihat di sidebar itu di sebelah kanan itu ada tertulis, kalau tidak salah, Asosiasi Program Studi Pendidikan Jasmani dan Olahraga, nggih, Pak? Betul. Nah, itu ketika nanti diajukan akreditasi itu belum masuk kategori organisasi profesi, ya, organisasi profesi, karena asosiasi prodi. Salah satu contoh organisasi profesi itu misal kalau di fisika itu ada HFI, Himpunan Fisikawan Indonesia. Jadi mungkin ada tidak teman-teman di bidang olahraga yang memiliki asosiasi yang di bidang olahraga, nanti coba dicari. Nah, kalaupun sudah ada kerjasama yang seperti yang tadi, yang dengan prodi, mohon di jurnal deskripsi seperti yang ada di sini, ini published by-nya, di situ dituliskan Department of Physical and Health Education bekerja sama dengan asosiasi tadi. Jadi dideklarasi juga di sini, tidak hanya sekedar ditempel di sidebar tadi. Jadi ada link di situ nanti bekerja sama dengan asosiasi A. Nah, di asosiasi A itu nanti munculkan di situ mungkin MOU-nya. MOU antar siapa? Antar penerbit dengan asosiasi. Jadi kalau penerbitnya adalah Universitas Lambung Mangkurat, maka ada MOU antara Universitas Lambung Mangkurat dengan asosiasi profesinya. Supaya skornya kita bisa tarik minimal naik 1 peringkat. Jadi dari skor 2 kita naik ke skor 3. Itu kalau teman-teman menghendaki naik skor di peranata penerbit atau penerbit jurnalnya. Kalaupun tidak, saya pikir skor 2 ini masih cukup bagus untuk kita naik ke Sinta 2. Nah, ini Andis, yang kalau PGRI itu Pak, ada 2 kami ada dengan PGRI. Kalau PGRI Pak? PGRI-nya maksudnya apa Pak? PGRI itu PGRI untuk kota, PGRI kota. Yang dimau untuk akreditasi itu kerjasamanya dengan yang tingkatnya nasional, Pak. Oh. Jadi mungkin nanti bersurat ke PB PGRI saja kalau memang ada mau kerjasama dengan itu, nanti bisa kami bantu. Jadi tadi yang saya sampaikan HFI, kalaupun HFI di fisika itu ada HFI-nya yang diminta bukan HFI Kalimantan Selatan, tapi HFI yang nasional, jadi pengurus HFI pusatnya. Jadi misalnya asosiasi yang lain juga tidak, yang bekerja sama tidak dengan kota kabupaten atau dengan provinsinya, seperti itu.
Nah, kemudian ini kita masuk ke salah satu poin penting. Jadi ini menjadi salah satu kunci di mana ketika ini nanti bisa kita maksimalkan, skornya juga bisa akan naik. Nah, yang pertama terkait dengan pelibatan mitra bestari. Yang kedua terkait dengan mutu penyuntingan. Yang ketiga terkait dengan kualifikasi Dewan Penyunting. Kita akan bahas dulu nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 1 saya lihat di jurnal multilateral sudah hampir semua semua reviewer yang ditampilkan di website itu sudah ada bukti penugasannya. Ya, sudah ada bukti penugasannya. Cuman ada note yang ingin saya sampaikan atau ada catatan kecil terkait dengan rekomendasi Pak Masud. Jadi kemarin saya lihat ada satu naskah, reviewer A bilang revision required, reviewer B bilang accepted. Nah, itu kira-kira editor ngambil keputusannya bagaimana, Pak? Ketika satu bilang, Pak. Gimana, Pak? Jadi ada satu naskah, kemudian reviewer A itu rekomendasinya revisi, reviewer B rekomendasinya adalah diterima. Nah, editor decision-nya gimana, Pak, itu? Kita Pak, buat putaran berikutnya untuk melayani editor A. Nah, ini yang jadi titik lemah ketika di multilateral ini masih menggunakan 2, Pak. Jadi ketika kita pakai 2 editor itu ada peluang seperti itu. Satu bilang ya, satu bilang tidak, ya dengan catatan. Ya dengan catatan. Kalau nanti dengan ketemu kasus di mana satu bilang ya, satu bilang tidak, editor akan susah untuk mengambil keputusan. Karena hanya ada 2. Maka saran saya, multilateral kalau masih ada waktu untuk edisi selanjutnya, itu mainkan untuk reviewer itu di setiap naskah itu 3, Pak. Karena nanti kita bisa ambil suara terbanyak. Ya walaupun keputusan penerimaan atau penolakan naskah itu sepenuhnya ada di tangan teman-teman editor. Akan tetapi rekomendasi dari reviewer itu menjadi salah satu pijakan kita untuk mengambil keputusan apakah naskah diterima maupun ditolak. Jadi demikian. Karena tadi saya sempat lihat naskah yang saya ceritakan jenengan tadi itu editor decision-nya accepted, ya. Tapi ada proses di situ author mengembalikan naskah. Nah, saran saya itu lebih baik kalau memang ada proses perbaikan naskah dari author itu masuknya revision required dulu, baru nanti ketika naskah bolak-balik antara editor dengan penulis itu sudah fix, baru masuk ke accepted. Jadi tiba-tiba accepted kemudian diterima, kemudian ada komunikasi bolak-balik antara editor dengan author. Nah, poin ketiga tadi terkait dengan Dewan Penyunting. Salah satu cara termudah untuk teman-teman membuktikan bahwa kualifikasi Dewan Penyuntingnya ada 50% lebih memiliki tulisan di artikel di jurnal ilmiah internasional, itu adalah dengan memberikan kepada asesor di mana link publikasi dari masing-masing Dewan Editor. Nah, sarannya di mana? Ketika nanti di list editorial tim itu yang ada di sidebar nanti kita klik, ini setelah ini saya akan masuk ke teknis ke webnya multilateral, kita masuk ke multilateral, kita klik editorial timnya, di situ nanti akan muncul listnya, mungkin list Google Scholar atau list Sinta atau list Scopus atau yang lainnya. Jadi ketika diklik bisa terbaca, jadi tidak perlu di situ sudah ada muncul Scopus ID dan lain sebagainya, tapi itu fungsinya belum seperti hyperlink. Ya, fungsinya belum seperti hyperlink, jadi ketika orang nyari masih agak kesulitan karena dia tidak bisa klik langsung dilarikan kemana author ID atau data publikasi teman-teman baik dari editorial maupun dari reviewer. Nah, poin keempat terkait dengan petunjuk penulisan. Petunjuk penulisan sudah ada.
alangkah lebih baik petunjuk penulisan itu isinya memandu penulis dalam mempersiapkan naskah yang akan dikirimkan. Maksudnya bagaimana? Jadi di situ sudah ada tertulis mungkin judul ditulis dalam capital H dengan maksimal berapa kata, ditulis dengan style huruf Verdana misalnya, itu ditulis. Jadi serigid mungkin. Jadi abstrak isinya meliputi A, B, C, D, maksimal berapa kata, itu muncul di author guideline. Jadi muncul di author guideline, tidak hanya muncul pada template. Poin kelima terkait dengan mutu penyuntingan gaya dan format, itu lihatnya adalah artikel yang sudah diterbitkan antara volume nomor 1 dengan volume nomor 2 itu bagaimana? Sesuai atau tidak? Karena kalau volume nomor 1 dan volume nomor 2 itu berbeda, itu ada indikasi bahwa ada miss di mutu penyuntingan. Karena kalau kita ngomong jurnal, satu volume itu adalah keterlanjutan. Jadi misal volume yang nomor 1 itu pakai template A, tidak boleh di volume nomor 2-nya template B. Kalau mau berubah, nanti di volume selanjutnya. Jadi kalau nomor 1, nomor 2 itu masih keterlanjutan. Jadi mutu penyuntingannya akan dilihat di sana. Jadi tidak bisa serta-merta nanti di nomor 2 saya mau ganti template. Nah, ganti template-nya nanti di volume selanjutnya, tidak ganti template di nomor yang kedua. Nah, kemudian di poin ke-6 terkait dengan manajemen jurnal, ini sudah bagus, sudah ada bukti bahwa author ngirim naskah, editor ditugaskan, dan ada reviewer yang bertugas. Catatannya adalah jumlah editor dan reviewernya masih minim, Pak. Kalau saya pikir itu naskah satu isu diterbitkan berapa naskah, Pak, nih, yang terbaru 2021? Karena kalau 2020 saya sempat ada 12. 7. Nah, 7. 7, Pak. 7. Teman-teman reviewernya jumlahnya berapa, Pak, itu? Reviewernya insya Allah ada 11, Pak. Ya, 11. Berarti satu orang ada yang lebih dari 2, gitu, penugasannya. Betul. Betul. Nah, makanya itu load-nya, kalau saya pikir load-nya agak berat. Jadi load-nya kan akan terlalu banyak. Load tugas dari reviewer terlalu banyak. Jadi mungkin nanti ke depan sarannya adalah reviewernya ditambah. Supaya nanti ketika kita main satu naskah 3 orang, itu load tugasnya juga tidak terlalu banyak juga. Itu sama editor sama reviewer, Pak, ya? Ya. Kalau betul. editornya ada sekitar 12, Pak. Ya. 10 insya Allah, Pak. Oke. Itu semua yang nekel aja editornya, guys. Yang nekel Pak Masud atau dibantu dengan section editor? Ada section editor, Pak. Oke. Jadi kalau saya lihat kemarin jadi section editor. Nanti kita coba lihat di back end-nya. Nanti kita akan tampilkan back end-nya di mana nanti akan kelihatan section-nya bekerja atau tidak, editor in chief-nya bekerja atau tidak. Nanti akan muncul. Nanti saya kasih tips bagaimana kita bisa mengklaim bahwa ini sudah lewat editor baru diberikan ke section editor, tidak tiba-tiba langsung ke section editor. Ya, jadi kalau saya lihat pendidikan olahraga, jasmani dan kesehatan itu sama seperti pendidikan IPA. Jadi tidak mungkin satu orang dia mahir di fisika, di biologi, di kimia. Kan tidak mungkin satu orang mahir di bola basket, kemudian bola kasti, kemudian bola voli dan sepak bola, ya, Pak. Jadi ada bidang-bidang keahlian khususnya. Ada mungkin di terapi olahraganya, ada di dan lain-lain lah. Kemudian ini apa? Ada satu catatan di author guideline itu jurnal multilateral menuliskan menggunakan style APA. Gitu. Nah, kami konfirmasi APA-nya ini versi berapa? Karena APA versi 6, 7, dan 8 itu berbeda, ya, Pak. Sebetulnya kemarin sudah ada, Pak, 6, tapi ada lupa tidak kami kembalikan lagi, Pak, kehapus. Jadi 6, Pak. Nah, ini ditampilkan ulang, jadi APA-nya versi berapa? Karena kalau versi 7 itu yang terbaru, itu ada perbedaan ketika penulisan daftar pustaka terkait dengan buku. Jadi kota penerbitnya hilang. Jadi kalau dulu PTJKP, yang terbaru APA 7 PTJP. Jadi setelah
judul buku langsung penerbit, kota penerbitnya hilang. Jadi nanti itu bisa dideklarkan di author guideline. Nah, Pak Andis, dalam kemarin itu kan kami kepikiran itu ada beberapa pertanyaan atau komplain sih dari autor, sehingga ini apa versi berapa? Ya, setelah itu kami jelaskan versi 6. Setelah itu dikirim kerjaannya, revisinya masih nggak sesuai. Sudah deh, pokoknya menggunakan style apa gitu aja, versi berapapun nggak apa-apa. Itu gimana Pak Andis? Itu jadinya makanya kami hilangkan. Oke. Kalau seperti itu nanti, kalau di copy edit tidak disamakan, sebetulnya kan mudah Pak, ketika teman-teman penulis itu mengirimkan naskah sudah menggunakan aplikasi. Dan teman-teman di editor saat copy editing kan tinggal merubah sesuai format yang dimau. Tapi kalau tidak ada batasan stylenya, misal versi berapa, itu nanti kalau luput diproduksi dengan menggunakan naskah yang dikirimkan langsung dari penulis, itu jadinya formatnya beda-beda nanti. Jadi ada perbedaan format nanti ketika luput, kita tidak samakan di kinerja di copy editing yang dilakukan oleh editorial. Nah, kita masuk ke Terima kasih Pak. Poin substansi. Jadi substansi karena fokus and scope-nya lumayan banyak nih, multilateral, itu kita scoring di skor disiplin ilmu. Nah, poin nomor 2, ini kami tidak terlalu strict karena datanya juga kurang membantu. Jadi aspirasi wawasan ini nanti akan saya contohkan di slide setelah ini. Jadi ada di mana ketika isu itu diterbitkan, ada tulisan title, kemudian ada tulisan penulis, kemudian di situ ada afiliasinya muncul, Pak. Jadi ada di OJS 2 itu skrip yang digunakan untuk merubah tampilan isu. Jadi di tampilan isu itu muncul afiliasi. Jadi ketika muncul di volume tahun 2021 nomor 1, itu bisa terlihat langsung di edisi itu penulisnya asalnya dari mana saja. Itu akan lebih cepat asesor untuk menilai ini aspirasi wawasannya dari mana. Karena ketika kami coba browse by author, itu kan sudah ada layer banyak A sampai Z. Kemudian ada banyak sekali penulis yang afiliasinya nggak ada, Pak. Jadi hanya ada nama saja, afiliasinya belum lengkap. Mungkin itu di edisi awal. Jadi penulisan afiliasinya memang belum lengkap di edisi awal. Nah, saran saya nanti teman-teman mungkin di multilateral bisa kontak tim OJS pusat di Lambung Mangkurat untuk minta update di mana ketika nanti di isu itu ada artikel terbit, di situ muncul penulisnya. Penulis afiliasinya mana? Nanti akan saya contohkan ada di tempat kami yang seperti itu. Nah, kemudian poin 3 dan poin 4 ini nanti subjektif sekali, makanya saya sarankan nanti isu yang diusulkan untuk akreditasi adalah isu-isu yang terbaik. Jadi terkait kepioneran, originalitas karya, dan makna sembahan ini sifatnya subjektif. Ini nanti tugasnya teman-teman dari asesor substansi. Jadi dari teman-teman substansi akan menilai apakah substansi isinya memang sesuai dengan jurnal ini. Nah, kemudian poin nomor 5 itu terkait dengan dampak ilmiah, ini dilihatnya dari profil Google Scholar, jurnal multilateral. Kalau dilihat dari profil Google Scholar, citasinya banyak. Nah, akan tetapi nanti mohon teman-teman hati-hati, karena dari banyak citasi itu saya lihat muncul di beberapa naskah yang diterbitkan di jurnal ini, citasinya ke jurnal ini juga. Jadi kalau seperti itu nanti jumlahnya terlalu banyak, ini takutnya jadi temuan juga. Jadi jumlah citasi ke jurnalnya juga usahakan nggak terlalu banyak-banyak. Nah, kemudian nomor 6, 7, 8, ini juga substansi. Nanti yang akan menentukan substansinya adalah asesor substansi. Karena bidang saya bukan olahraga, saya tidak bisa menilai ini tinggi atau rendah. Maka saya ngambil skornya
di tengah-tengah. Jadi untuk nisbah acuan primer banding sumber lainnya, karena naskah ini adalah artikel ilmiah diterbitkan di jurnal, maka 80% dari sumber pustakanya usahakan berasal dari artikel ilmiah. Jadi minimal 80%-nya adalah artikel ilmiah. Kalaupun ada dari buku atau dari web, page, dan lain sebagainya itu tidak lebih dari 20%. Kemudian derajat kemutahiran pustaka, ini usahakan untuk artikel-artikel ilmiah itu usia naskahnya tidak terlalu tua, dalam artian naskah-naskah yang terbitkan mungkin 10 tahun terakhir. Tapi kalau buku ya, memang kalau buku itu diterbitkan terakhir edisinya tahun itu, ya kita tidak bisa minta untuk itu dirubah ke tahun yang baru. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika di isu itu bisa dimunculkan seperti ini, judul penulis dia dari universitas mana, kemudian judul penulis universitas mana, judul penulis universitas mana, itu akan lebih cepat pengambilan keputusan terkait dengan aspirasi wawasan di setiap isunya. Jadi teman-teman nanti bisa coba komunikasi dengan tim IT, ini bisa dimunculkan di OJS 2. Skripnya nggak banyak, tinggal ganti munculkan afiliasi saja di sebelahnya penulis. Pak Andis, permisi Pak. Terkait ini kami sudah komunikasi Pak dengan operator IT pusat di kampus. Ya jawabannya nggak bisa Pak, itu hanya OJS 3, OJS 2 nggak bisa katanya gitu Pak. Ini OJS 2 Pak. Ini yang saya tampilkan OJS 2. Ini nanti nanti coba saya cari Pak Andis, gini, misalkan ini kami eksekusi, bisa enggak kami kerjakan melalui di multilateral, apakah nanti di pusat ada perlu beberapa akun yang perlu dibuka atau apa beberapa apa istilahnya Pak, dalam aplikasi OJS pusat itu apakah ada yang perlu bukakan begitu dulu atau seperti apa Pak? Kalau merubah tampilan seperti ini, kalau sifatnya ini kan ada edit script Pak. Edit script itu kalau jurnal ini multi jurnal, maka yang bisa ngedit adalah set administrator pusat. Jadi orang yang punya akses set administrator masuk ke cPanel atau ke server di mana server itu ada di Lambung Mangkurat. Jadi tinggal dia nanti ngedit skripnya nggak banyak kok. Terus kemarin saya nyoba teman-teman itu ngedit skripnya nggak banyak untuk memunculkan nama institusi atau afiliasi. Dan ini OJS 2, Pak, bukan OJS 3. Jadi di OJS 2 itu ada. Nanti coba saya bantu, saya carikan tutorialnya, nanti saya kirim ke panjenengan, nanti biar dicoba dipelajari oleh tim IT. Ya, berkali-kali menghubungi ini dulu Pak, kesulitan kami. Ya, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Pak Andis. Lanjut. Nah, kemudian terkait dengan gaya penulisan, judul, pencantuman nama dan lembaga penulis ini kami skor tinggi. Tapi ini skor tinggi. Cuman nanti di belakang saya kasih tahu ada beberapa titik yang ternyata skornya nggak setinggi ini. Jadi memang skornya ini tinggi, tapi itu akan jadi range. Kalaupun turunnya hanya setengah, jadi turunnya nggak banyak. Yang pertama terkait dengan kata kunci, ya kata kunci. Kalau di multilateral itu Bapak di setup 5 munculkan keyword, ya keyword itu muncul, maka sudah berani saya pastikan di jurnal itu keywordnya akan jadi 1 setiap kata kunci, Pak. Karena apa? Di setiap naskah kata kuncinya tidak dipisahkan dengan titik koma, tidak semikolon, tapi menggunakan koma. Sehingga ketika masuk ke mesin pencarian, itu masuknya gabung. Jadi satu naskah, misal kategori kata kuncinya adalah kemampuan menangkap bola anak SD, karena pemisahnya adalah koma, maka itu kita harus nyari sesuai nama itu baru bisa ketemu ke naskah panjenengan.
Makanya tadi saya agak kurang aware ketika melihat jumlah sitasi berbanding dengan bagaimana mereka nyari naskah itu supaya ketemu itu. Jadi metadatanya nggak sesuai, tapi jumlah sitasinya bisa tinggi. Nah itu nanti akan bisa jadi pertanyaan. Karena penulisan metadatanya tidak sesuai. Kalau koma itu muncul semua. Kalau titik koma nanti per kata itu yang bisa dimunculkan. Kemudian terkait dengan sistematika, saya pikir sudah jelas ada imrat atau non imrat. Yang penting semuanya tertuang jelas di author guideline dan template. Nah, yang nomor 6 ini yang sering kita temukan adalah terkait di naskah kalau muncul gambar, tabel atau grafik. Itu usahakan tidak hanya disebut sesuai gambar atau sesuai tabel, tapi ada penjelasan terkait dengan gambar dan tabel tersebut. Itu yang jarang. Jadi nanti yang sering ditemukan oleh teman-teman asesor naskah-naskah yang ada gambar, ada tabel, cuman dia nggak disebut sama sekali, tidak dibahas, hanya disebut sesuai gambar, sesuai tabel. Nah, usahakan karena produksi naskah ini adalah naskah elektronik, gambarnya, tabelnya, resolusinya bagus. Kenapa? Jadi ketika di zoom in, zoom out itu tampil jelas tampilannya. Dan usahakan gambar, tabel tidak berada pada dua halaman yang berbeda. Kalaupun terpaksa ada tabel yang berada di dua halaman yang berbeda, header tabelnya usahakan muncul di halaman selanjutnya. Itu yang sering terlupa ketika kita editing naskah. Nah, kemudian terkait dengan sistem pengajuan pustaka dan penyusunan daftar pustaka, ini teman-teman menggunakan apa, Pak? Aplikasinya saat editing layout. Mendeley, Pak. Mendeley. Kemudian link in text citation to reference-nya menggunakan link in text citation GS, to Pak. reference. GS. Oke. Iya. Jadi dua kali kerja ya itu. Iya, Dua kali kerja. Nah itu Halo? yang belum paham Pak Andis. Gimana Pak Andis? Nanti kita tunjukkan yang saya maksud. Nah, cuman ini Pak, ini yang saya maksud. Kutipannya sudah bagus, sudah rigid dan lain sebagainya. Cuma teman-teman lupa, kutipannya itu adalah kutipan APA versi dalam bahasa Inggris. Naskah ini naskah dalam bahasa Indonesia. Di kutipan itu munculnya at all. Di daftar pustaka munculnya N, Pak. Bukan dan. Ya, jadi formatnya format internasional, cuma naskah kita naskah bahasa Indonesia. Jadi nanti jadinya adalah munculnya bahasa kita adalah bahasa campur. Di bahasanya kutipan bahasanya ada bahasa Inggrisnya, dan di daftar pustakanya muncul yang harusnya dan jadinya N. Jadi nanti kita coba cek. Yang terakhir masukannya PDF-nya tidak mudah terbaca di semua browser. Jadi kemana saya nyoba di laptop di rumah itu nggak bisa terbaca dengan mudah. Jadi nggak langsung terbaca, harus masuk ke judul dulu, setelah judul baru PDF. Tapi kalau langsung di isu diklikkan PDF nggak muncul. Nanti kita bisa praktekkan. Saya mau cek plugin PDF JS-nya sudah muncul atau belum. Nah, kemudian ini terkait gaya penulisan, Pak. Ada angka 1, 2, 3. Ya. Wahyu Indra Bayu 1, Syafarudin 2, Heri Yusfi 3. Nah, ini yang dimaksud sebetulnya angka-angka di sini ini bukan angka-angka untuk menunjukkan dia penulis keberapa. Jadi tanpa kita kasih angka 2, 3, 4, orang sudah ngitung Pak Wahyu ini 1, Pak Syafarudin ini 2, Pak Heri ini 3, dan seterusnya. Nah, karena ini teman ini 3 ini berasal dari Prodi Pendidikan Olahraga FKIP Unsri, maka saran saya ini Pak
Wahyu Indra ini 1, Syafarudin ini 1, Pak Heri ini 1. Jadi semuanya 1, afiliasinya 1 di sini. Jadi afiliasinya yang ada di naskah ini hanya ada 2, 1 dan 2. 1 itu untuk pendidikan olahraga Unsri, 2 itu untuk pendidikan jasmani dan kesehatan dan rekreasi. Jadi ada coding 1, 2-nya itu karena ada beda program studi, bukan menunjukkan penulis ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Nah, ini ketika kita ngelihat seperti ini, kelemahannya 1, Pak. Korespondingnya nggak muncul ya. Korespondingnya siapa belum muncul. Tidak ada tanda bintang di sini di naskah ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab sebagai koresponding autor. Karena kalau kita ngomong, kita menerbitkan jurnal itu juga kita harus mengikuti atau menjawab kebutuhan tim PAK. Jadi ketika tim PAK itu menilai, nah ini korespondingnya siapa. Karena kalau ini, misal ini Pak Wahyu, penulis pertama dapatnya sudah 60. Tapi kalau Pak Wahyu ini enggak koresponding, jadi Pak Wahyu ini penulis pertama, korespondingnya Pak Syafarudin, maka berdua ini sudah dapat 80, yang lain 20 dibagi sisanya. Jadi ini kalau tidak ada kita beri tanda bintang dan keterangan bintang itu merupakan koresponding, itu agak susah dalam pembagian nanti untuk tim PAK. Nah, bagaimana dengan itu Pak Andis? Bagaimana dengan keterangan koresponden di bawah Pak Andis di manuskripnya? Kan ada itu. Kalau ada, nggak ada masalah Pak. Di bawah abstrak itu ada keterangan. Ada keterangan koresponding. Ada Pak. Kalau sudah ada, nggak ada masalah. Nah, berarti kalau di situ di korespondennya ada 2 orang bisa Pak ya? Korespondennya 1 Pak tetap. Kalaupun di situ kasih bintang ya nanti keterangannya ada di bawah tadi korespondennya. Nah artinya yang namanya korespondensi itu cukup 1 atau boleh 2 Pak? Cukup 1 nggak apa-apa Pak. Yang memang dia sebagai penanggung jawab naskahnya siapa? Nah, untuk pembagian tadi 80, yang lainnya 20% bagi sekian itu apa Pak? Di tim PAK Pak. Jadi ketika di tim PAK itu kalau penulis 1 dia juga sebagai koresponding kan dapatnya 60%. Tapi kalau penulis 1 tidak sebagai koresponding, di penulis 3 atau penulis 2 korespondingnya, maka penulis 1 dan penulis 2 yang koresponding itu jatuhnya sudah 80%. Jadi masing-masing dapatnya 40-40. Penulis korespondingnya. Makanya kan sisanya tinggal 20% dibagi dengan jumlah penulis. Oh iya, jika korespondennya bukan penulis 1 Pak ya? Nah, jika korespondennya bukan penulis 1. Siap, terima kasih. Nah, kemudian terkait dengan ini, penulisan afiliasi, ya, penulisan afiliasi ternyata setelah saya lihat lebih detail di edisi yang sama di 22, itu penulisan afiliasinya tidak sama. Yang satu ada lengkap mulai jurusan, kemudian ada fakultas, kemudian ada nama universitas, yang satu langsung muncul universitas. Nah, ini juga jadi miss teman-teman di copy edit. Jadi ke depan kalau memang sudah diputuskan di author guideline atau di template itu dimulai dari prodi atau jurusan, kemudian lanjut ke fakultas, kemudian lanjut ke universitas, maka saran saya disamakan saja. Nah, dan ini kurangnya mungkin ditambah lagi koma negara. Karena siapa tahu di 2022 ini dapat naskah dari Brunei Darussalam, dapat naskah dari Malaysia, dapat naskah dari Filipina. Atau kalau coba call for paper ke Eropa Timur karena sudah teknik DOAJ ada peluang dapat naskah dari sana. Call for paper ke Turki, ke mana? Itu ada peluang dapat naskah dari sana, dan ketika kita tambah koma negara itu akan lebih kita bisa lihat diversitas penulisnya. Nah, terkait dengan penampilan, kita ambil skor maksimal. Jadi ukurannya A4, tata letaknya sudah bagus, tipografi sudah bagus, resolusi dokumennya terbaca, jumlah halamannya 100 sampai 200, kemudian desainnya sudah berciri khas. Nah,
Cuman note-nya ada di jadwal penerbitan. Jadwal penerbitannya kita belum bisa dapat skor maksimal. Skornya masih skor 1, harusnya maksimal dapat 2. Karena volume 1 di tahun 2000, nomor 1 tahun 2020 dengan nomor 1 tahun 2021 itu terbitnya juga nggak sama. Nanti coba kita. Nah ini nomor 1-nya Februari, ini nomor 1-nya Juni, ini nomor 2-nya Desember, ini nomor 2-nya Juni. Jadi terbitnya dia nggak sama. Jadi yang dilihat nanti di 2 tahun terakhir untuk reakreditasi. Kemudian terkait dengan DOI jurnal di volume di isu nomor 2 2021 itu masih error, belum dideposit kelihatannya. Jadi DOI-nya masih error. Jadi nanti jangan sampai ketika kita sudah apply akreditasi itu DOI-nya error. Kan turun setengah eman-eman. Jadi dari 2 turun ke 1 karena DOI-nya error. Jadi ada DOI, usahakan DOI-nya juga sudah terdeposit. Kemudian terkait dengan pencantuman di lembaga pengindeks, terindeks DOAJ sudah cukup untuk masuk ke kategori sedang. Skornya 3. Kemudian jumlah kunjungan uniknya ini bisa ditingkatkan supaya dapat skor 4. Rata-rata kemarin baru di angka 30. Ya, saya lihat semalam karena ini saya lihat paling akhir karena tujuannya terakhirnya berapa sih skornya. Jadi kalau skornya lebih dari 50, skornya sudah 4. Ini skor yang mudah. Ini kalau bahasa Jawanya ini skor pitulungan, Pak. Jadi poin-poin ini adalah skor pitulungan. Ketika ini bisa kita maksimalkan, maka poin kita juga bisa naik. Nah, kalau berdasarkan apa yang kita sampaikan, skornya menggembirakan. Ya, kita ada di standing 77,5. 77,5, tapi tadi dengan beberapa catatan, beberapa penilaian skornya sangat tinggi, tidak seperti kenyataannya. Jadi nanti paling ya ini 70 lah masuk, kita bisa masuk. Dengan catatan substansinya tidak gesernya tidak terlalu banyak. Substansi di sini tidak skornya tidak kecil. Karena kalau skor manajemennya sudah bagus, 33 itu sudah bagus. Tinggal di mana skor substansinya dapat skor ya minimal 25 ke atas. Supaya kita bisa dapat di Sinta 2. Kemudian ini beberapa masukan kalau diperkenankan. Jadi tampilan website dapat lebih ditingkatkan, khususnya update beberapa titik terkait seperti tadi contoh ada afiliasi penulisannya, kemudian jumlah reviewer bisa ditambah, saya akan mewakili bidang ilmu yang diterbitkan di jurnal ini, kemudian fokus ke konten, jadi konten-kontennya nanti bisa diperkuat, jadi konten yang diterbitkan bisa diperkuat, kemudian jejaring editor, reviewer, dan author diperkuat sehingga dapat naskah-naskah yang masuk dengan beragam sehingga dapat peningkatan mutu dan kualitas jurnal. Saya pikir sedikit itu dulu catatannya. Nanti kita akan masuk ke poin di mana web jurnalnya. Mungkin dari saya sekian. Saya kembalikan ke Pak Masyud. Oke, terima kasih Pak Andista. Alhamdulillah banyak sekali catatan-catatan yang memang bisa dikata ini di luar kemampuan atau di luar jangkauan saya sebagai editor in chief dan juga tim di sini, terutama terkait sama konsistensi bagaimana manajemen tadi Pak ya, manajemen UJS-nya ya. Itu tadi Pak, belajar untuk atau bisa mengeksekusi terkait sama sistem OJS-nya ini memang perlu
tenaga yang ekstra, tidak bisa. Selama ini ya itu Pak, apa itu nggak begitu fokus karena memang yang dikerjakan tidak hanya ini Pak Andis. Jadi betul. Kerjaan luar biasa ini pun ini sampai pernah sakit loh Pak saya Pak, gara-gara nangani jurnal ini Pak. Jujur aja. Jadi sampai sakitnya itu mengelola jurnal terus. Ya, ini alhamdulillah artinya kemarin saya dapat informasi kontak Bapak, akhirnya kan banyak teman untuk bisa, atau istilahnya guru lah. Selamat datang Mas Samsul Taufik dari Unsur Surya Kencana. Itu siap, jadi siap Mas Ud, terima kasih. Ya memang ini Pak, nanti akan kami rapikan kembali, terutama yang gampang ini template. Ini harus saya kembalikan lagi ke versi 6, karena memang dulunya sudah versi 6 kami pilih, tapi karena ada beberapa pertanyaan dari autor yang seperti itu, sudah deh pokoknya versi pakai apa aja dah, tak gitu kan. Nah itu Pak, ternyata juga itu juga nggak bagus. Terus berikutnya Pak, terkait sama penulisan di situ, ya ini yang tadi mengenai afiliasi, baru sadar ini Pak, baru sadar. Ada yang mulai dari prodi, ada yang universitas saja, dan ada masukan tadi untuk negara. Untuk doi Pak, doi ini yang ini nggih, yang nomor ini yang belum aktif nih Pak, yang masih error. Nggih, saya izin share screen lagi nggih. Nggih. Jadi ini tadi kan yang saya maksud kan doi-doi yang ada di sini, ini ada doi. Nah ini katanya semalam itu error, ini sudah bisa. Nah ini doi itu kalau diklik harus lari ke sini. Kemudian tadi ada beberapa titik yang saya maksud di sini Pak. Jadi ini kan nggak terbaca PDF-nya, gitu. Betul. Ini permasalahannya apa, Pak Andis? Nah ini settingnya itu ada di sini, di PDF JS ini, biar plugin ini kita aktifkan. Nah, jadi nanti setiap orang yang akan membaca naskah ini tidak perlu download dulu. Jadi di table of content ini, kemudian kita klik langsung di sini, dia langsung muncul. Kalau tadi kan harus download dulu, karena PDF-nya nggak muncul. Itu hanya muncul untuk beberapa perangkat. Tapi kalau kita aktifkan pluginnya, ini di semua perangkat, di semua browser ini muncul. Mas Reza, untuk itu sudah ya? Paham ya? Oh ya. Nah ini tadi lah Pak, yang saya maksud, yang saya mau tanyakan. Tapi sekarang sudah Pak ya, doi-nya Pak ya? Doi-nya sudah, semalam belum. Ini teman-teman menggunakan apa? Mendeley atau aplikasi yang lain? Yang mana Pak? Kutipan ini Pak. Nggih, Mendeley. Mendeley. Nggih. Terus membuat. Ini pakai anu Pak. Ini penulis, iya pakai Mendeley, tapi kami pakai apa sih namanya, lupa itu. Yang kami hiperlinkkan itu. Apa sih namanya, pakai, lupa saya namanya. Pakai bookmark Pak, bookmark Pak. Oh iya pakai bookmark. Satu-satu Pak ya berarti? Nggih, satu-satu Pak. Jadi ini Pak. Bagus sebetulnya. Jadi tadi yang saya maksud ya, at all, ya toh? Okay. At all, cuman ini bahasanya kan bahasa Indonesia. Kemudian nanti coba jenengan Bersani di sini, coba muncul. Kalau ada dua, nanti dia munculnya N, tidak dan.
Nah, ini ternyata juga ini nggak sesuai. Atau mungkin saya yang salah ya. Yang ini nggak APA, Pak. Ini. Atau ini namanya penulisnya ada yang keliru penulisannya. Nggih. Komarudin, Sekretaris, Hadi Hartono, Pratana, Nurman Syahwaludin, GGH. Kan harusnya namanya seperti ini ya. Li, Y, titik, Li, S, titik, Karelo. Kalau yang ini kan namanya banyak. Nah, jadi kalaupun teman-teman mau seperti ini, Pak. Kalau nggak mau pakai bookmark, itu produksinya jangan pakai Mendeley. Silakan diproduksi menggunakan EndNote. Tidak satu-satu nanti kerjanya. Jadi lebih mudah, lebih cepat teman-teman. Jadi tidak satu-satu dan kita bisa merubah bahasa ini dari et al. Ini ke DKK itu bisa. Settingnya lebih mudah, tidak ada merubah skrip, tidak ada merubah apa-apa. Jadi lebih mudah. Jadi nggak campur dua bahasa seperti ini. Jadi Clemente DKK karena bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ini kan ini yang tadi ini referensinya. Kemudian tulisan kutipannya begini. Komarudin. Ya. Harusnya di sini Komarudin K. S. Sagittarius. Sartono H. Ya, ini Sartono H. Ini kalau kita mau pakai APA. Jadi ini ada beberapa titik yang ternyata kalau tadi kan kita skornya bagus. Kalau ini nanti kena sampling ya nggak jadi skor maksimal untuk menggunakan kutipan dan daftar pustaka. Ternyata ada satu yang ditulis tidak sesuai format. Ini juga tidak sesuai format. Oke. Pak Andis, misalkan ini kan gini ya, penggunaan sitasi itu kan penggunaan sitasi apa itu digital itu yang familiar dipahami oleh para penulis itu kan Mendeley, Pak ya. Yeah. Nah, kalau kita nanti meminta untuk penggunaan Zotero atau EndNote, ini kesulitan Pak mengarahkannya Pak. Yang Mendeley ini aja banyak artikel yang submit itu tidak menggunakan itu Pak, Pak Andis. Nah ini yang akhirnya kan, kalaupun kami coba Pak, ini tolong di Mendeley kan ya lama bahkan tidak melakukan revisi dan tidak mensubmit kembali atau mengunggah kembali gitu Pak kendalanya Pak. Karena autor di pendidikan jasmani dan olahraga ini relatif unik Pak, tidak seperti di fisika Pak. Sama saja Pak. Semua penulis Pak. Jadi gimana Pak kalau begitu Pak? Ada terpaksa manual begitu. Akhirnya juga salah Pak kalau katakan. Ya sebetulnya bukan juga harus manual Pak. Dalam artian mengatur. Jadi ya akhirnya yang agak berat itu kerjaannya adalah kerjaan dari editor kalau seperti itu. Kalaupun bisa dalam artian kita sudah bisa memberikan penulis untuk ini kan sebetulnya sudah dapat skor maksimal gitu untuk penulisan kutipan karena ini sudah bisa dipastikan kan ada kerja keras yang nulisnya satu persatu ini diklik lari ke sini tapi kan ini kerjaannya berat Pak kerjaan tim layout ini kan berat kalau seperti ini maksud saya jadi tim layout ini yang kerja keras untuk bisa mendapatkan naskah yang model seperti ini. Tapi sudah terlatih Pak Andis 15 menit selesai satu artikel. Ya. Ya Allah. Jadi seperti itu. Jadi ada misalnya saya
Nah, ini tadi Pak, yang kami sampai bertengkar Pak, otot-ototan masalah itu tadi Pak, apa itu autor dan afiliasinya yang di apa Pak, di sampul depan tuh, di dashboard depan. Oke. Wah, kami otot-ototan sama autor sama apa Pak istilahnya Skematiknya nggak bisa mungkin Pak. tim IT-nya. Waduh, sampai mau tak bakar Pak kemarin Pak. Kalau ngotot itu biasanya merekanya nggak bisa. Jadi ini kan muncul ya, Widyagama, Negeri Malang, Kalimantan Timur, Sukoharjo, ini sudah ini nasional kan berarti cepat. Gitu. Kalau enggak kan kita brosnya by author ini. Betul. Nah, kalau ini kita nggak lengkap, apa afiliasi penulisannya kan juga repot juga akhirnya Pak. Loros sebutan. Jadi ini kalau ini kita nggak nuliskan ini nggak lengkap mana saja, asalnya kan ya agak susah. Jadi misal ini browse by author. Nah ini Palmizal ini dari daerah mana? Siti Aisyah ini dari daerah mana kan juga agak susah. Yeah. Nah, ada beberapa yang tidak lengkap penulisan afiliasinya. Itu yang saya maksud tadi. Nah ini ada juga nggak masuk afiliasinya, ini nggak masuk. Ya Pak, kami menunggu dengan bahagia. Oke, jadi tutorialnya dari Bapak. Kalau bisa muncul seperti ini kan lebih mudah. Kan ada nama-namanya jelas. Oke. Jawaban ke kami yaitu Pak, OJS 2 ya begitu Pak, nggak bisa diapa-apain. Ini OJS 3. Ini OJS 2 juga bisa diapa-apain Pak. Ini loh Pak, mereka itu saya kasih tahu sih. Ini kan juga nggak bisa toh di OJS. Videonya ini, Pak, mantep ini. Jadi ini kan di OJS 2 toh. Ini kan OJS 2 punya jenengan ini. Ini kalau jenengan cari di OJS 2 standar, ini nggak muncul, Pak. Enggak, tak? Tapi bisa toh di sini dimunculkan. Abstraknya sudah dilihat 62 kali, PDF-nya sudah di-download 25 kali. Harusnya nek saya standar berpikir saya di sininya juga bisa dimunculkan. Di mana? Ya. Di sininya tadi. Di volumenya. Di sini juga bisa dimunculkan. Karena teman-teman di situ sudah berhasil memunculkan. Dan ini juga enggak standarnya JS ini muncul ini. Oke. Siap. Ini kan mirip Pak ya. Ini kan mirip. Beda logo saja. Iya lah. Oke. Cuman ini kan mirip. Cuman nambahi asal afiliasi Pak ya. Sini gitu loh. Kan tinggal nambah ini. Oke. Nah, nanti kami tunggu Pak itu ilmunya, tutorialnya. Nah, ya ini. Terus apa lagi ya? Gini, saya cuma nggak begitu. Kami buka kepada teman-teman, monggo Pak tadi yang masuk Pak Bayu, Bu Vivuka, ada Pak Samsul atau Mas Reza yang mau memberikan pertanyaan sebelum nanti pertanyaan pamungkas yang akan saya lontarkan ke beliau.